Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ananda Rizky dengan NIM H1051201085 pada mata kuliah keamanan jaringan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang UAS yang akan saya kerjakan berbasis project. Pada UAS kali ini saya menggunakan atau memilih tipe proyeksi dari DOS attack. Pada deskripsi singkat ini, DOS attack ini lebih tepatnya saya menggunakan VirtualBox machine dengan sistem berbasis Linux. Untuk serangan DOS ini saya menggunakan aplikasi LOIC. LOIC adalah aplikasi yang digunakan untuk serangan DOS pada sebuah jaringan atau website yang tertentu. Pada tugas kali ini, alat dan teknik yang digunakan adalah pertama itu laptop, sudah pasti. Yang kedua itu VirtualBox machine. Yang ketiga itu CMD. CMD ini berfungsi nantinya untuk mengecek ping suatu jaringan atau website yang akan kita serang. Kemudian untuk teknik yang digunakan adalah pada tugas UAS kali ini, pertama-tama tuh kita harus tahu dulu yang mau kita serang itu adalah sebuah laptop atau jaringan yang berupa bisa jadi website. Jika kita sudah tahu apa yang akan kita serang, misalnya saya ambil contoh pada tugas kali ini, saya akan menyerang sebuah website, akan mensimulasikan penyerangan itu suatu website. Kita harus tahu dulu pada website ini nanti IP yang dia gunakan pada website tersebut apa. Misalnya saya ambil contoh website pada website Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Ketapang. Untuk tahu IP dari website ini yang pertama kita salin dulu URL websitenya yang pn Selamat datang di website Pengadilan Negeri Ketapang. .id. Nah, jika sudah kita salin, langkah selanjutnya jika kita ingin tahu IP dari website tersebut, kita buka VirtualBox-nya, kemudian kita buka terminal yang biasa ya, yang terminal biasa, jangan yang merah. Kita akan menggunakan komen atau perintah dari Nmap untuk scanning. Perintahnya adalah ns lookup, kemudian kita pastekan URL dari website yang ingin kita serang tadi. Jika sudah dipaste, kita hapus saja HTTPS-nya karena tidak diperlukan. Nah, jika sudah, kita langsung enter. Nah, kemudian kita nanti kelihatan dari nama websitenya pnstripketapang.go.id dengan address atau IP address 103.112.245.7. Nah, pada
pada cara ini kan kita sudah mendapatkan IP dari website tersebut. Kemudian kita copy saja dari IP-nya. Kemudian kita buka terminal merah dari Kali Linux ini. Nah, jika sudah terpasang aplikasi LOIC-nya, langsung buka saja dari direktori download dengan komen /loic.exe. Nah, jika sudah terbuka aplikasi LOIC-nya, di sini nanti ada dua pilihan untuk memasukkan website yang kita serang itu, bisa dari IP atau URL-nya langsung. Pada tugas kali ini saya akan mencontohkan dari IP-nya saja. Kita pastikan IP-nya, kemudian kita pencet tombol logon. Nah, jika sudah tampil IP yang tadi ingin kita serang di selected target ini, berarti sudah di log untuk menyerang IP ini. Kemudian kita pilih portnya per 80, terus metodenya metode HTTP, kemudian threadnya kita pilih 100, biar agak lebih cepat penyerangannya. Kemudian kita ini pilih faster. Nah, jika sudah seperti ini, sudah dikonfigurasi seperti ini, kita langsung tekan saja tombol I'm charging my laser. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan langsung mengsimulasikan untuk penyerangan website open atau website yang berada di internet. Nanti kita bisa ketahuan, bisa dikirimkan email dari website atau pemilik website tersebut jika kita melakukan serangan ke website mereka. Isi emailnya itu biasanya berupa sebuah peringatan kalau kita tuh tidak boleh untuk melakukan penyerangan kepada website yang ada. Nah, jika sudah I'm charging my laser ini kan nanti bisa kelihatan attack statusnya, dari berapa requesting yang terkirim atau connectingnya berapa, terus requestednya berapa, terus ada failnya dari misal jumlah attack yang kita kirim. Saya akan menunjukkan satu contoh penyerangan DOS ke website salah satu pemerintahan untuk tugas kemarin. Nah, pada serangan yang saya lakukan kemarin itu, saya bisa dilihat kalau pertama-tama kan kita sudah tahu kan mendapatkan IP dari website yang ingin kita serang. Yang saya coba serang kemarin itu pn-sanggau.co.id. IP dari website tersebut itu adalah 103.233.12.102.29. Nah, bisa kelihatan pada penyerangan kemarin itu kan saya langsung memantau. Pertama-tama sebelum diserang itu kita cek dulu ping dari website tersebut. Nah, ping dari website tersebut sebelum saya serang itu sangat stabil di 40-an atau 50-an millisecond, dan websitenya masih bisa terbuka sangat lancar.
Nah, setelah lakukan serangan pada LOIC, kita bisa lihat selama kurang lebih kemarin kalau tidak salah selama 5 menit sebanyak request serangannya itu sebanyak 171.716. Ketika sudah sebanyak itu, saya coba lagi refresh websitenya. Ternyata websitenya itu langsung down. Downnya itu tidak lama karena saat itu saya langsung menghentikan penyerangan websitenya. Nah, kita pantau juga kan setelah penyerangannya berhasil, ping website atau IP dari website tersebut ketika kita ping setelah penyerangan langsung tidak stabil ke angka 300-an dan 100-an. Kemudian setelah websitenya tidak bisa dibuka, ping dari website tersebut langsung RTO atau sama sekali tidak bisa diakses dan tidak bisa kita ping kembali. Nah, kemudian pada tugas UAS ini, tugas UAS DOS ini bisa kita lihat dampak dari penyerangan DOS attack. Dampaknya itu seperti website tidak bisa terbuka atau website down. Kemudian ping dari website tersebut tidak bisa di ping balik atau kita uji lah pokoknya. Langsung RTO. Kemudian websitenya tidak bisa diakses sama sekali. Nah, setelah melakukan penyerangan ini, kita kan harus waspada atau misalnya mencegah bagaimana sih cara untuk mengatasi serangan DOS attack ini atau melakukan pencegahan sebelum penyerangan tersebut misalnya suatu saat terjadi lagi masa depan. Saya ada sedikit caranya supaya misalnya untuk mencegah DOS attack ini seperti apa. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi DOS attack ini adalah yang pertama kita bisa memasang Cloudflare di dalam perangkat website kita, atau bisa juga kita dengan menggunakan rate limiting. Nah, apa sih rate limiting itu? Dengan bahasa singkatnya saja, kalau rate limiting ini adalah kita bisa mencegah atau mengurangi sebuah request dari IP address yang misalnya ingin mengakses web kita. Misalnya kita bisa mengelola traffic dari website kita tersebut. Misalnya dalam satu device ini yang bisa request masuk dan keluar ke website kita itu berapa saja atau berapa banyak, itu tuh bisa dilakukan dengan rate limiting ini, dengan rate limit. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Cloudflare dari 1.1.1. Nah, Cloudflare ini berfungsi untuk menjadi sarana pihak ketiga atau penengah dari misalnya ada suatu perangkat yang ingin mengakses jaringan kita. Nah, ketika kita menggunakan Cloudflare ini, device atau orang yang ingin mengakses website kita tersebut tidak langsung masuk ke website kita
website yang kita punya. Dengan artian dia harus melewati satu jalan lagi untuk menuju ke website kita. Nah, pada Cloudflare ini bisa untuk mencegah doxetic itu, karena misalnya serangan doxetic itu terjadi, yang terlihat dari penyerang itu adalah IP dari Cloudflare ini, bukan dari IP di website kita langsung. Karena website kita ini akan melihat dulu dari Cloudflare-nya apakah misal pengakses ini aman untuk diizinkan masuk ke dalam website kita. Nah, sekian saja untuk penjelasan tugas UAS berbasis project saya, yaitu tentang DOS attack. Nah, kemudian dari kesimpulan proyek ini adalah kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet bebas. Misalnya wifi gratisan yang tidak ada password, atau website yang keamanannya sangat rentan. Itu bisa saja menjadi ancaman bagi kita yang menggunakan internet secara gratis. Dengan cara-cara mengatasi dan mencegahnya tadi, semisalnya untuk memasang Cloudflare atau rate limiting, kemudian atau memasang itu Windows Firewall untuk supaya device kita lebih aman lagi dalam penyerang yang sudah mungkin ada di luar sana menyerang device kita atau jaringan website kita. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.